Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursaliin, wa ala alihi, wassobihi wassalim. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kisah Wali Paidi yang belajar kepada Nabi Khidir, dan diangkat menjadi wali badal atau wali pengganti oleh Nabi Khidir. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya untuk menulis sholawat di kolom komentar, agar kita semua mendapat keberkahan, dilancarkan rezeki, dan dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Setelah mendapat banyak karunia di Malang, Wali Paidi kembali ke pondok. Abah Kiai yang tahu kedatangan Wali Paidi merasa sangat senang, dan langsung menyuruh santri untuk memanggil Wali Paidi, dan menghadap kepadanya. Wali Paidi yang mendengar perintah Abah Kiai itu, langsung pergi ke dalam. Assalamualaikum, ucap Wali Paidi, ketika berada di depan dalam. Waalaikumsalam, jawab Abah Kiai dari dalam. Wali Paidi maju dan mencium tangan Abah Kiai, tangan yang lembut dan wangi. Ayo duduk, kata Abah Kiai, sambil mempersilahkan Wali Paidi duduk. Setelah duduk, Wali Paidi melihat wajah gurunya ini. Keyakinan Wali Paidi ini memang beda dengan keyakinan para santri pada umumnya. Kebanyakan para santri tidak berani menatap wajah Abah Kiai ketika menghadap, karena hal tersebut bagi mereka termasuk tindakan yang kurang sopan. Tapi pendapat Wali Paidi lain, dia lebih suka melihat wajah gurunya, karena baginya melihat wajah orang soleh adalah ibadah, dan tentu ada barokah di dalamnya. Keyakinan atau kedua pendapat ini sama benar, tinggal niatnya saja yang perlu ditata. Wali Paidi melihat wajah Abah Kiai ini begitu bersinar, dan begitu suci bersih, seakan-akan gurunya ini akan bepergian. Teringat ini, Wali Paidi langsung menangis sesenggukan. Abah Kiai yang melihat Wali Paidi menangis, hanya tersenyum saja, lalu beliau berkata kepada Wali Paidi, apa yang kamu lihat dan yang kamu rasakan itu benar, aku memang akan pergi, memenuhi panggilan Allah. Waktunya sudah dekat, aku sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini, kata Abah Kiai. Wali Paidi tetap menunduk dan terus menangis. Abah Kiai lalu berkata lagi, nak, nanti malam pergilah kamu ke belakang pondok, setelah mencapai sungai duduklah di situ. Tunggulah teman Abah, belajarlah kamu kepadanya, dan yang penting kamu harus patuh, dan jangan banyak bertanya, pesan Abah Kiai. Inggih Kiai, jawab Wali Paidi. Apa yang kamu alami di Malang semuanya aku tahu, jadilah itu sebagai tonggak keimananmu, dan kamu sudah bertemu dengan saudara-saudara seperjuanganmu, kelak kalau kamu bertemu mereka kembali, sampaikan salamku kepada mereka, kata Abah Kiai. Abah Kiai lalu berdiri mendekati Wali Paidi, beliau menepuk-nepuk punggung Wali Paidi. Sekarang kembalilah ke pondok, nanti malam laksanakan apa yang aku perintahkan, ucap Abah Kiai lalu masuk ke dalam. Setelah Abah Kiai sudah tidak terlihat, Wali Paidi keluar dari dalam. Walau Abah Kiai sudah tidak ada, Wali Paidi keluar dalam tetap dengan membungkuk, dan berjalan mundur. Malam harinya, Wali Paidi melaksanakan apa yang diperintahkan Abah Kiai. Dia berjalan menyusuri jalan setapak di belakang pondok. Setelah tiba di sungai, Wali Paidi duduk di tepian sungai, tiada henti hati Wali Paidi berzikir. Wali Paidi merasakan semenjak dari Malang, hati Wali Paidi ini bisa berzikir dengan sendirinya. Tidak lama kemudian, datanglah sosok yang seumuran dengan Abah Kiai mendekati Wali Paidi. Wali Paidi melihat pancaran sinar wajah orang ini, sama persis dengan pancaran wajah Abah Kiai. Aku teman gurumu, aku adalah Khidir, dan mulai saat ini aku akan mengajarimu, ucap Nabi Khidir langsung ke pokoknya. Inggih, ucap Wali Paidi. Ayo ikut aku, ucap Nabi Khidir lalu berjalan pergi, dan Wali Paidi mengikuti dari belakang. Wali Paidi tidak banyak bertanya sesuai perintah Abah Kiai, dia hanya patuh saja dan pasrah. Nabi Khidir baru berhenti,
ketika di depannya ada rumah bambu dengan atap dari ilalang yang begitu indah. Rumah bambu ini terlihat kokoh dan futuristik. Di depannya ada taman kecil, dan di sekitar rumah bambu itu, terbentang hamparan rumput hijau yang asri. Tempat ini seperti villa mahal di daerah pegunungan. Masuklah, tempat wudhu dan kamar mandinya ada di belakang, ucap Nabi Khidir. Tidak lama kemudian, azan subuh berkumandang. Wali Paidi pergi ke belakang mandi, berwudu, kemudian sholat jamaah dengan Nabi Khidir. Setelah sholat, Wali Paidi duduk di teras rumah bambu, yang di depannya duduk dengan berwibawa Nabiullah Khidir alaihi salam. Aku akan mengajarimu ilmu syariat dan ilmu hakikat, aku akan memanjangkan waktu buatmu. 1 hari di dunia, sama dengan 1 tahun kamu bersamaku, kata Nabi Khidir. Sejak saat itu, Wali Paidi belajar kepada Nabi Khidir tentang berbagai ilmu, mulai sorof, nahwu, fikih, balaghah mantik dan lain-lain. Khusus ilmu tauhid, Nabi Khidir mengajarnya 2 hari, yaitu hari Rabu dan Kamis. Ilmu hakikat, diajarkan di sela-sela pelajaran, sedang ilmu syariat, untuk ilmu ini tidak terjadwal, mengalir begitu saja. Tidak terasa 10 tahun sudah, Wali Paidi belajar kepada Nabi Khidir. Wali Paidi sekarang sudah menguasai berbagai macam ilmu, dan sangat mahir. Sekarang sudah saatnya kamu kembali, ingat pesanku ini, ilmumu itu tidak dapat kau pamer-pamerkan. Apa yang aku ajarkan, beda dengan apa yang kamu terima di pondok, ilmu yang aku ajarkan kepadamu, hanya akan keluar ketika dibutuhkan. Ilmu itu aku taruh di hatimu, kata Nabi Khidir, kepada Wali Paidi sehabis sholat Isya, berjamaah. Inggih, ucap Wali Paidi. Nanti kamu jangan kaget, karena waktu yang kamu habiskan di sini selama 10 tahun, sama dengan 10 hari ketika kamu di pondok, ucap Nabi Khidir. Hari itu juga, Nabi Khidir mengantarkan Wali Paidi ke tempat pertama kali mereka bertemu. Setelah menyampaikan pesan-pesan, Nabi Khidir pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi masuk pondok tepat azan subuh berkumandang. Sejak saat itu, Wali Paidi seakan mempunyai ilmu laduni. Para santri mengira seperti itu, karena Wali Paidi hanya pergi 10 hari, tapi setelah kembali ilmunya menjadi begitu luar biasa. Padahal ilmu yang didapat oleh Wali Paidi, diperoleh dengan rajin belajar selama 10 tahun dengan Nabi Khidir. Tidak lama kemudian, Abah Kiai memang benar-benar pergi meninggalkan dunia ini, menghadap Sang Ilahi. Berita tentang kematian Abah Kiai tidak begitu menggemparkan, karena Abah Kiai bukan kiai terkenal. Prosesi pemakaman biasa saja, hanya para santri dan tetangga sekitar. Tapi ada yang unik ketika prosesi pemakaman dilakukan, ada puluhan orang tak dikenal berdiri mengitari makam, ada yang berjubah dan bersorban, ada yang berjas dan berdasi, ada juga berpenampilan seperti gelandangan. Setelah prosesi pemakaman selesai, ada sosok yang sangat akrab menghampiri Wali Paidi, sosok Nabiullah Khidir. Mereka yang hadir, yang tidak dikenal orang di sini, adalah teman Abah Kiaimu, mereka semua ini waliullah, dan aku bersama mereka telah sepakat, menunjuk kamu sebagai ganti dari gurumu, kata Nabi Khidir, yang membuat Wali Paidi tertegun, dan tidak bisa berkata-kata. Lalu Nabi Khidir berkata lagi kepada Wali Paidi, kamu sekarang menjadi wali badal atau wali pengganti. Wali Paidi pertama diberitahu oleh Nabiullah Khidir, kalau dia adalah wali pengganti. Wali Paidi mengalami kekagetan yang lumayan menggoncangkan dirinya. Sejak pengangkatan itu, dirinya sering sakit, setiap bulan minimal 2 kali Wali Paidi sakit. Kadang tiba-tiba kepalanya pusing, dan tubuhnya demam, sendi-sendi tulangnya serasa mau lepas. Dan setiap diobati, penyakit itu tetap saja menghampiri dirinya. Seakan obat-obatan tidak mempan melawan penyakitnya. Akibatnya, Wali Paidi sering tidak hadir di acara-acara yang biasa ia hadiri, seperti ngopi bersama, main bersama, begadang bersama.
Sampai teman-temannya meledeknya, seperti orang miskin yang manja. Wali Paidi juga tidak mengerti dengan keadaan tubuhnya, yang tidak seperti biasanya ini. Sampai akhirnya Nabi Khidir menemui dirinya lagi. Nabi Khidir datang dengan bentuk rupa seperti salesman, sales produk air mineral. Nabi Khidir menjelaskan kepada Wali Paidi, setiap wali menanggung bala, atau menjadi tameng setiap bala, yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, kata Nabi Khidir. Setelah menaruh barang dagangannya, Nabi Khidir menjelaskan lagi, bala, yang turun, ditanggung oleh para wali sesuai tingkatan masing-masing wali. Semakin tinggi derajat wali, semakin berat juga bala, yang ditanggungnya. Dulu almarhum Habib Abu Bakar As-Segaf, ketika meninggal perutnya ketahuan bolong, karena menanggung bala, umat yang dinaunginya. Beliau adalah kutub, pemuka dan sultan para wali. Sedang tanggungan bala, yang paling ringan adalah sakit kepala, badan demam seperti yang kamu alami itu, jelas Nabi Khidir. Wali Paidi menganggukkan kepala. Dia jadi mengerti kalau dia adalah wali pemula, wali pengganti, wali badal, seperti pemain cadangan dalam sepak bola. Matur suwun, terima kasih, maklum wali baru, jadinya manja, ucap Wali Paidi. Nabi Khidir berkata lagi, bersikaplah biasa, seperti orang yang tidak sakit, mereka para wali juga mengalaminya, tapi mereka menyembunyikannya. Kemudian Nabi Khidir berdiri, lalu beranjak pergi. Baru berjalan beberapa langkah, Nabi Khidir menoleh dan berkata lagi, oh ya, setiap ada orang yang memuji-mujimu, kamu juga akan merasakan sakit seperti itu. Wali Paidi terdiam, dia menyeruput kopinya lagi, dan mengambil satu batang rokok dan menyalakannya. Enak-enak merokok, lewatlah Nabi Ilyas di samping Wali Paidi, yang menyamar sebagai penjual gorengan. Memangnya enak jadi wali, hehehe, kata Nabi Ilyas, setengah berlari menyusul Nabi Khidir. Ketika Wali Paidi enak-enak ngopi dan menikmati rokoknya, lewatlah seorang penjual kacang rebus. Orang ini menjual kacang dengan memakai pikulan, memakai sarung, baju takwa dan memakai peci yang semuanya terlihat lusuh. Ketika menjual kacang, dia hanya diam tidak berteriak menawarkan dagangannya, kalau ada orang memanggil, baru dia berhenti. Kalau tidak ada yang beli, dia berjalan terus. Kemudian Wali Paidi membatin, penjual kacang ini tetap tidak berubah sejak dulu, sewaktu aku kecil penjual kacang ini sudah jualan. Dan sampai sekarang wajah, kulit, dan pakaiannya tidak berubah, sama persis seperti yang dilihat Wali Paidi sewaktu kecil, batin Wali Paidi. Wali Paidi tersadar, kalau sebenarnya penjual kacang ini bukan orang sembarangan. Wali Paidi berdiri, dan berniat menghampiri penjual kacang rebus tersebut. Penjual kacang itu masuk di sebuah gang kampung, Wali Paidi mengejarnya. Ketika Wali Paidi masuk gang, penjual kacang itu sudah tidak terlihat, hilang entah kemana. Mungkin beliau tidak berkenan, dan asyik dengan kesendiriannya, batin Wali Paidi. Malamnya Wali Paidi bermimpi, dalam mimpi tersebut Wali Paidi bertemu dengan Abah Kiai gurunya, seorang mursyid yang kamil yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dalam mimpinya Abah Kiai berkata kepada Wali Paidi, "Nak, wali-wali Allah ada sebagian yang tersembunyi, Gusti Allah memang menyembunyikan mereka, tugas mereka pun hanya Allah yang tahu. Semisal organisasi wali yang seperti ini, tidak masuk menjadi anggota maupun jajaran pengurus, tapi langsung menjalankan tugas dari Allah. Nah, salah satu wali yang seperti ini adalah Uwais Al-Qarni, dan penjual kacang rebus yang kamu temui kemarin. Mereka ini wali yang mastur, atau wali yang tersembunyi. Jangankan aku, rajanya wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maupun Syekh Abu Hasan Ali Asy-Syadzili pun, tidak akan tahu kalau mereka ini wali. Bukan karena derajatnya lebih tinggi, tapi Allah yang menyembunyikannya. Andai aku masih hidup, aku juga tidak akan tahu. Lalu Wali Paidi terbangun dari tidurnya. Subhanallah, ucap Wali Paidi. Besoknya,
Wali Paidi mencari keberadaan penjual kacang yang ditemuinya kemarin, tapi tidak ketemu. Wali Paidi memang tidak terlalu aktif mencari keberadaan penjual kacang tersebut, hanya sekedarnya saja. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Baru 1 bulan kemudian, Wali Paidi mendengar keberadaan penjual kacang tersebut. Beliau ini bernama Amin, orang biasa memanggilnya Pak Min Kacang. Beliau bertempat tinggal di daerah pinggiran salah satu kota di Jawa Timur. Wali Paidi baru tahu keberadaan Pak Amin ini, setelah beliau sudah meninggal. Menurut orang di kampungnya, Pak Min ini orangnya tidak banyak omong, tapi jiwa sosialnya tinggi sekali. Pernah Pak Min ini sendirian, membetulkan pagar sekolah SD yang roboh di kampungnya. Dia menabung sedikit demi sedikit uang, dari hasil menjual kacangnya. Pernah juga Pak Min ini sendirian, membetulkan jalan di kampung yang sudah rusak parah. Beliau memaving sedikit demi sedikit, memang membutuhkan waktu yang lama, tapi akhirnya rampung juga. Orang kampung banyak yang menasehati Pak Min, supaya membiarkan saja jalan yang rusak tersebut. Karena sebentar lagi pemerintah yang membetulkannya, dan itu memang sudah jadi program pemerintah. Tapi Pak Min tidak mau, beliau tetap membetulkan jalan tersebut. Beliau bilang, tidak apa-apa, mudah-mudahan dengan membetulkan jalan ini, Allah memudahkan jalanku di akhirat kelak. Lalu Wali Paidi diajak berjalan ke sawah, yang berada di samping rumah Pak Min. Wali Paidi melihat di kejauhan di tengah areal persawahan, ada sebuah surau atau langgar. Itu langgar peninggalan Pak Min, beliau baru saja merampungkannya sebelum meninggal, kata orang kampung tetangga Pak Min ini. Tetangga Pak Min ini lalu bercerita kepada Wali Paidi, kalau sebelum Pak Min meninggal, dia sempat bertanya kepada Pak Min. Mengapa beliau susah payah membangun langgar, sedang beliau ini miskin, biarkan orang-orang kaya saja yang membangun langgar, karena itu memang sudah kewajibannya. Beliau Pak Min menjawab, Nabi Nuh pernah mendatangiku, beliau Nabi Nuh menyuruhku untuk membuat perahu seperti yang dibuat olehnya kala itu, untuk menyelamatkan umat. Dan dari perintahnya itu, alhamdulillah Allah mengizinkan aku untuk membangun langgar kecil. Langgar itulah perwujudan dari perahu Nabi Nuh. Wali Paidi menunduk menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di matanya. Wali Paidi tidak kuat menahan keharuan di hatinya, dia lalu pamit pergi, terima kasih, pamitnya lirih. Demikianlah tadi kisah Wali Paidi yang belajar kepada Nabi Khidir, dan diangkat menjadi wali badal oleh Nabi Khidir. Apabila kalian menyukai kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Tentunya video yang penuh hikmah, serta penambah iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.